Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Red Channel. Baiklah, di video kali ini kita akan melakukan perbaikan pada sistem starter, dimana pada motor ini starternya tidak dapat berjalan dengan baik, namun di bagian klakson kuat atau menandakan baterainya kondisinya oke. Nah, langkah yang selanjutnya adalah apabila kondisi baterai sudah kondisinya baik, maka yang kita pastikan adalah otomatis starternya. Apabila otomatis starter atau relay starternya memberikan respon seperti bunyi cek cek atau bunyi tak tak, nah berarti arusnya masuk ke bagian otomatis starter. Namun apabila tidak masuk, berarti ada kemungkinan lain. Nah, seperti pada video kali ini yang saya temukan adalah otomatis starternya tidak berbunyi, yang berarti menandakan adalah bisa ada kemungkinan otomatis starternya rusak atau arusnya tidak masuk ke dalam otomatis starter. Nah, untuk mengetahui otomatis starter atau relay starter ini rusak, kalian bisa mengukurnya menggunakan multitester, atau cara gampangnya adalah dengan cara di jumper saja di kedua kutub. Apabila motor dapat di starter ataupun dapat menyala, itu berarti arus masuk. Namun ada kerusakan yang lain. Nah, setelah saya cari tahu kembali, ternyata kerusakan terdapat pada tombol starternya. Maka langkah selanjutnya adalah pembongkaran di bagian tombol starter. Pada motor Mio Z kali ini, untuk melepas bagian tombol starter atau saklar di bagian starter, kita hanya cukup membuka bagian batok kepalanya saja. Dua baut di bagian depan dan dua baut di bagian sisi kanan dan kiri. Cukup dilepas saja, untuk kemudian dilepas kembali baut pengikat dan juga soketnya. Buka sampai dengan saklar dapat dilepas dengan mudah. Apabila soket ataupun saklar sudah terlepas, langkah selanjutnya adalah membuka di bagian tombol starternya. Cukup membuka dua baut pengikat, dan setelah itu kita dapat melihat di bagian dalamnya terdapat kotoran atau tumpukan yang menghambat starter tidak dapat terkoneksi. Nah, apabila sudah terbuka seperti yang kondisi di video, pastikan untuk di bagian solder tidak terdapat kerusakan ataupun putus di bagian kabel. Nah, untuk motor kali ini yang bisa kita lihat di bagian saklarnya terdapat kotoran sehingga tidak dapat terkonek karena terhambat oleh kotoran ataupun semacam tumpukan kerak. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah cukup dengan mengamplasnya saja hingga permukaannya kembali rata dan kuningannya bersih seperti yang tertampak pada video. Pastikan mengamplasnya dengan rata untuk di kedua sisi, di bagian atas dan juga di bagian bawah, agar arus dapat tersalurkan atau tersambung. Nah, apabila sudah kita bersihkan, bagian per juga kita bersihkan, maka langkah selanjutnya adalah kita coba tes kembali apakah motor ini sudah dapat dialiri arus dan kemudian bisa di starter atau tidak. Cukup dengan kondisi begini saja, jadi kita langsung pasangkan saja soketnya yang di motor. Apabila starter dapat menyala, berarti problem kali ini hanya terdapat pada bagian saklar saja. Nah, seperti pada video, dapat di starter dan dapat menyala.
Apabila dirasa sudah bersih dan juga terhindar dari kotoran, langkah selanjutnya adalah memasang tombol starter di bagian saklarnya kembali seperti sedia kala. Oke, langkah selanjutnya adalah bagian pemasangan. Lakukan pemasangan dengan tepat agar posisi ataupun tombol starternya dapat bergerak dengan lancar, tidak terjadi hambatan. Lakukan pemasangan, pasang kembali kedua bautnya untuk kemudian kita tes kembali tombol starternya apakah berfungsi atau tidak saat menempel pada saklar. Oke, sebelum melakukan pemasangan untuk saklar ke bodinya kembali, kita coba sekali lagi. Apabila kondisi normal, maka selanjutnya ada pemasangan di bagian saklar ke motornya kembali. Misalnya melanjutkan di bagian batok kepalanya saja. Saya rasa cukup untuk pembahasan di bagian starter kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.